Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Angga Prasetya Fikri Saputra, nomor induk mahasiswa saya 0517049008 dari Prodi Sistem Informasi. Dan kali ini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 2 basis data, di mana praktikum kali ini kita akan membuat dan juga mengelola database yang akan kita buat dengan menggunakan ERD yang telah disiapkan. Jadi di sini kita sudah mempunyai diagram ERD yang telah berisikan nama tabel dan juga relasi-relasinya, dan juga nama-nama kolom yang akan kita lakukan praktik. Dari ERD ini saya juga sudah membuat satu tabel yang isinya lengkap dengan data-data yang kita butuhkan seperti nama database, nama tabel, lalu nama kolom, dan juga tipe data masing-masing kolomnya sendiri. Untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan PHPMyAdmin yang tentunya kita dapatkan dari XMPP. Jadi seperti ini contoh XMPP, dan di sini saya juga sudah menginstal service-nya, dan mungkin kita akan langsung coba start Apache dan juga MySQL-nya. Oke, untuk Apache dan MySQL-nya sendiri sudah running. Kita bisa mengakses dashboard MySQL-nya menggunakan web browser. Di sini saya menggunakan Edge, dan kita bisa mengaksesnya menggunakan PHPMyAdmin. Di sini ada localhost, lalu PHPMyAdmin. Ya, jadi di sini kita sudah membuka dashboard atau halaman dari PHPMyAdmin itu sendiri. Nah, step pertama yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan tabel yang telah kita buat, kita akan membuat terlebih dahulu untuk nama database-nya sendiri, yaitu database kali ini saya namakan rumah sakit. Jadi kita bisa pergi ke new, lalu di sini kita bisa memasukkan nama dari database itu sendiri yang ingin kita buat, ya, itu adalah rumah sakit. Lalu kita pilih create. Nah, di sini bisa dilihat, di sini kita sudah mempunyai database bernama rumah sakit. Jika kita klik, di sini terdapat keterangan no tables found in database, yang artinya database yang baru kita buat itu tidak ada tabelnya. Nah, untuk membuat tabel, kita akan membuat kurang lebih 6 tabel yang akan dimasukkan ke dalam rumah sakit. Tapi sebelum ke sana, saya akan memberikan contoh bagaimana cara untuk menghapus database yang telah kita buat. Caranya kita bisa pergi ke halaman database, lalu kita pilih database mana yang ingin kita delete. Setelah kita pilih, kita bisa pilih drop, dan ini akan menghapus database rumah sakit. Nanti kita bisa pilih drop atau cancel, seperti itu. Karena di sini kita akan praktikum, saya akan cancel saja. Lalu saya akan lanjut untuk membuat tabel pertama sampai tabel ke-6. Di sini juga ada kolom number of columns. Jadi kita membuat tabel itu kita diminta memasukkan nama tabel dan juga jumlah kolom yang ada di tabel tersebut. Sebagai contoh, di tabel pasien kita akan menggunakan 4 kolom, lalu di tabel pasien underscore dokter kita akan menggunakan 5 kolom. Jadi disesuaikan dengan isi masing-masing tabel. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama kolomnya. Jadi di sini kita masukkan satu persatu dari nama kolom tersebut. Untuk ID pasien ini tipe datanya adalah primary key, sehingga kita akan memberikan tipe datanya primary key juga.
setelah nama kolomnya kita isikan sesuai dengan tipe datanya, kita bisa save untuk tabel ini. Ya, tabel pertama kita telah jadi, yaitu tabel pasien dengan kolom ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan juga jenis kelamin sesuai dengan tabel yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan penambahan tabel lagi dari pasien dokter sampai daftar. Oke, baik. Di sini kita sudah membuat 6 tabel berdasarkan dari diagram ERD, desain ERD yang telah kita buat, yaitu ada pasien, pasien dokter, dokter, dokter admin, administrator, dan juga daftar. Dan di sini juga lengkap dengan masing-masing tabel yang telah kita tentukan. Lalu untuk berikutnya kita akan coba relasikan atau hubungkan masing-masing tabel sesuai dengan desain yang telah ada. Jadi di sini misalkan di dokter admin ini memiliki relasi ke administrator dan juga dokter. Dan di sini kita bisa menggunakan primary key dan juga foreign key sebagai kunci relasinya. Namun sebelum kita melakukan relasi, kita harus mengubah tipe data dari masing-masing calon foreign key ke bentuk indeks. Yang tadinya ke integer, hanya tipe data integer biasa, kita akan ganti menjadi indeks seperti ini. Jadi di sini kita memiliki primary key, ID data. Lalu di sini ada 2 calon foreign key, yaitu ID dokter dan juga ID admin. Dan ID dokter dan ID admin ini akan kita ubah tipenya menjadi index atau foreign key. Caranya kita cukup more, kita pilih index. Jadi untuk foreign key sendiri, logonya adalah kunci dengan berwarna abu-abu, sedangkan untuk primary key warnanya adalah kunci berwarna kuning. Lalu kita lanjut ke tabel lainnya juga. Oke, kita sudah menambahkan foreign key ke tiap calon foreign key yang ada di tabel pasien dokter, dokter admin, dan juga daftar. Dan selanjutnya ketika semua tabel yang ingin kita relasikan telah memiliki masing-masing primary key dan juga foreign key, kita bisa langsung membuat relasi antara satu tabel dengan tabel lainnya. Mari kita buat relasinya. Kita bisa pergi ke database rumah sakit, lalu kita bisa pilih desainer. Dan di sini terdapat database yang telah kita buat, dan juga tipe datanya juga bisa terlihat.
Di sini kita akan coba pisahkan mana yang merupakan database relasi atau tabel relasi dan mana yang merupakan tabel master data. Kita akan hubungkan masing-masing tabel yang berelasi. Caranya kita bisa pilih sidebar yang ada di samping kiri, lalu kita pilih create relationship, lalu kita hubungkan antara primary key dan juga foreign key. Oke, baik, di sini kita sudah selesai menghubungkan antara tabel master data dengan tabel berelasi, dan masing-masing tabel master data akan terhubung ke dua tabel relasi seperti di gambar seperti ini. Lalu ini sudah sesuai dengan diagram atau desain database yang telah kita punya seperti itu. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan penghubungan relasi antar tabel, kita bisa melakukan penginputan data di masing-masing tabel. Kita akan lakukan penginputan di semua tabel dengan menggunakan data dummy. Untuk cara pengisiannya sendiri, teman-teman bisa menuju ke tabel yang ingin kalian isi. Contoh di sini ada administrator, lalu teman-teman pilih ke bagian insert atau tambahkan. Nah, di sini nantinya teman-teman akan bisa isi dari nama admin, terus waktu jaga, lalu ketika sudah selesai mengisi, teman-teman bisa pencet atau klik tombol go. Saya contohkan ya. Di sini saya sudah isi, lalu ketika kita pencet tombol go, ya, datanya sudah terinput dan kita bisa melihat data yang telah kita input di bagian browse. Teman-teman bisa klik bagian browse dan nanti akan muncul data kita, dan ini akan kita lakukan di semua tabel. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sudah selesai mengisi data di tabel master, namun kali ini kita akan mengisi data di tabel yang berelasi. Jadi untuk mengisi tabel yang telah kita hubungkan relasinya tadi, ini sedikit cukup berbeda karena kita bukan memasukkan data baru, tapi kita akan menggunakan data yang sudah ada. Jadi seperti di sini ID pasien ini kita akan ambil dari
pasien yang telah kita buat. Jadi misalkan di sini saya akan memilih alih file. Lalu untuk ID admin ini karena dia sudah berelasi dengan tabel master admin, maka dia akan memunculkan nama admin yang sudah ada. Di sini saya akan memilih misalkan Dani Febriansyah. Lalu di sini ID pasiennya adalah Wahyudi. Coba kita tambahkan. Oke, jika kita lihat di tampilan awal, ini memang hanya nampak angka. Tapi jika kita klik, ini akan merefer ke ID admin yang telah kita buat. Contohnya jika ID pasien ini saya klik, maka dia akan menuju ke alih file, yaitu ID pasien dengan nomor 2, seperti itu. Sekarang kita akan lanjutkan untuk penambahan data berikutnya ya. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah memasukkan semua data mulai dari tabel yang berupa master data atau tabel yang merupakan relasi atau join dari tabel lain. Selanjutnya kita bisa melihat data di masing-masing tabel. Coba kita lihat di administrator, kita punya 5 data. Di daftar kita memiliki 4 data karena ini tabel berelasi, sehingga yang tampil adalah ID dari data yang kita masukkan. Lalu di dokter, karena ini merupakan master data, maka akan tampil data sesuai yang kita input. Di dokter admin ini sama karena ini berelasi, jadi hanya muncul angka ID-nya. Untuk pasien, karena master data, dia muncul data inputan kita. Itu pasien dokter, karena ini kombinasi dari tabel atau kolom yang terdapat foreign key dan juga hasil inputan kita, maka untuk yang foreign key hasilnya akan tetap terlihat adalah ID dari data yang kita punya. Lalu untuk kolom yang berasal dari inputan kita akan berupa teks atau inputan seperti yang kita masukkan sebelumnya. Oke, setelah itu kita bisa menggunakan fungsi yang ada di MySQL, contohnya seperti count, total, sum, min, atau max. Kita bisa coba di sini. Jadi kita bisa gunakan count ketika data kita lebih dari 1000, 2000 atau 3000, kita tidak mungkin untuk mencari nilai terakhir. Jadi kita bisa lakukan fungsi count di sini. Select count from pasien. Jadi ini akan menghitung total data yang kita punya. Kita go. Ya, di sini ada 4 data. Jadi dia akan melakukan total semua data yang ada di tabel tersebut. Lalu berikutnya, jika kita ke dokter, di sini jika kita ingin untuk mengambil alamat dokter yang berakhiran dengan timur, ini juga bisa dilakukan dengan cara where left alamat dokter sama dengan timur. Sini. Di sini error. Oke, sepertinya kita salah. Left itu harusnya kita juga bisa play. Jadi seperti ini, kita coba. Ya, jadi jika kita ingin mencari data dokter yang alamatnya
berawalan dengan yang 5 huruf terakhir, 5 huruf awalnya adalah timur, dia bisa menggunakan seperti ini left. Tapi jika ingin mencari akhiran dari data tersebut, kita bisa menggunakan right. Oke. Maka di sini akan muncul data dokter yang memiliki alamat yang di akhirannya adalah timur. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita bisa menggunakan juga berbagai macam fungsi. Kita bisa belajar dari YouTube maupun School biasanya. Oke, mungkin itu untuk macam-macam fungsi ya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk mengelola data, termasuk yaitu memperbarui data ataupun menghapus data. Jadi jika kita lakukan penghapusan data secara direct, kita bisa lakukan seperti ini. Misal kita ke dokter admin, lalu kita ingin hapus record yang ketiga, kita bisa langsung hapus datanya dengan menggunakan fitur delete. Ya, maka data itu akan langsung terhapus. Dan kita juga bisa melakukan pembaruan data. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur edit di sini. Nah, di sini kita bisa langsung perbarui data yang ingin kita perbarui. Misalkan saya ganti ke nomor 3, ini juga ini ke nomor 4. Lalu go. Nah, datanya sudah terupdate. Karena di sini ID datanya tetap sama, namun nilai dari masing-masing kolomnya itu berubah. Jadi itu adalah memperbarui data. Seperti itu. Mungkin untuk praktikum kali ini sudah cukup dari saya, dan semua fungsi yang kita buat, semua database yang kita buat itu semuanya sudah berfungsi dan sudah sesuai dengan desain ERD yang kita punya. Apabila dari teman-teman masih ada error, mungkin bisa komen di kolom komentar. Mungkin nanti akan sebisanya saya bantu. Dan mungkin akhir kata dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.